Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini LPK Nusantara mengadakan workshop pendidikan mindset parenting dengan tema mendidik anak menjadi pemimpin, yang diikuti oleh 35 guru TK di Kota Cirebon. Ya, tujuannya kami ingin membekali guru TK agar memiliki wawasan bagaimana mengembangkan potensi anak-anak ini, sehingga diharapkan nanti 30 tahun atau 35 tahun yang akan datang anak-anak ini menjadi pemimpin yang tangguh, ya, di mana Indonesia diramalkan oleh para ahli di pakar manajemen di dunia bahwa Indonesia tahun 2050 akan menjadi negara keempat terbesar, ya, di dunia, ya, setelah Amerika, China, India, ya. Nah, kita harus menyiapkan calon-calon pemimpin di masa depan sejak usia dini, ya. Tidak hanya itu, setelah nanti guru-guru TK ini diberikan wawasan bagaimana membesarkan, mendidik dan menumbuh kembangkan anak-anak kita agar menjadi calon-calon pemimpin di masa depan, kita juga ingin nanti di-sharekan wawasan ini kepada orang tua, sehingga ada sinergisme antara guru-guru PAUD dengan orang tua, bagaimana sih mengasuh dan membesarkan anak-anak kita sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Nah, perlu saya sampaikan, anak-anak kita apapun, ya, punya kesempatan yang sama dengan anak-anak yang lainnya. Baik itu anak itu lahir dari keluarga kaya, keluarga miskin, orang luar negeri, orang bule, sama. Tuhan memberikan kesempatan yang sama untuk setiap anak tumbuh dan berkembang menjadi seorang yang sukses, yaitu menjadi seorang pemimpin. Kenapa? Karena di dalam otak, dalam kepala si anak itu ada otak yang luar biasa, di mana kalau itu diaktifasi dengan baik, maka dia akan menjadi tumbuh dan berkembang menjadi seorang yang luar biasa, yang akhirnya insya Allah menjadi seorang pemimpin. Karena memang manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin, khalifah fil ardh, yang tugasnya adalah menciptakan kehidupan yang lebih baik, menciptakan kesejahteraan, kehidupan yang lebih baik. Itulah tugas seorang pemimpin. Ya, terima kasih. Jadi hari ini tadi diadakan seminar mengenai Brilliant Mindset for Parenting. Fokus utamanya adalah kita memberikan pemahaman kepada para peserta bahwa balita atau usia di bawah 5 tahun itu masa yang cukup krusial yang bisa menentukan arah kedepannya dia kurang lebih akan seperti apa, karena di masa itu adalah apa yang anak-anak dengar, apa yang anak-anak lihat, baik di sekolahnya, PAUD atau taman anak-anak, maupun di rumah, itu akan terserap dengan hebat di memori mereka. Dan memori mereka ini di kemudian hari bisa jadi, sekali lagi bisa jadi, menjadi salah satu bagian inisiator autopilot terhadap tindakan dan perilaku anak yang bersangkutan. Untuk itu diadakan training atau seminar pada hari ini adalah supaya kita lebih paham sebaiknya orang tua murid maupun para guru memahami dan mendalami bagaimana berperilaku, bertindak yang akan mempengaruhi anak ini lebih kepada ke arah karakter yang paling memberdayakan. Jadi kalau saya ulang lagi, apa yang anak lihat, apa yang anak dengar, apa yang anak alami, apalagi di bawah usia balita, itu akan terekam. Kenapa? Karena anak-anak usia seperti ini secara umum dari literatur yang saya baca, mereka belum bisa menganalisa, belum istilahnya critical factor-nya di otaknya belum aktif. Jadi mereka belum menerima dan menjadi database selanjutnya. Apa itu database selanjutnya? Di kemudian hari tanpa disadari, termasuk kita, tindakan kita, perilaku kita bisa jadi adalah apa yang dulu pernah kita lihat,
pernah kita dengar di lingkungan keluarga, baik dengan ayah ibu kita, kakak atau adik kita, tetangga kita, dan tentunya di sekolah. Pertanyaan yang lebih tajam lagi adalah kenapa sih lingkungan rumah dan lingkungan di sekolah sangat berpengaruh? Ya, karena mereka lah lingkungan yang paling intensif kita hadapi, kita temui. Dan perlu diingat juga, tanpa kita sadari, waktu kita dulu anak-anak, pasti kita punya kecenderungan mengamini apa yang orang tua, ibu, bapak katakan. Kemudian di sekolah ketemu guru, sama kita sebagai anak kecil saat itu, tentu tanpa kita sadari kita membentuk mindset lah bahasa sederhananya, bahwa inilah figur yang kita percaya. Percaya ini kan relatif, ya. Termasuk berbagai perbuatan yang tidak bagus pun terekam di kepala kita dan akan terbawa terus di dalam diri kita, dan bisa jadi menjadi salah satu autopilot dalam tindakan dan perilaku kita. Makanya di sini, di training, di seminar ini, kita memberikan satu pemahaman, wawasan bahwa kejadiannya seperti itu, maka apa yang harus dilakukan baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Tapi untuk lebih dalamnya lagi, itu bukan melalui seminar, tapi melalui training dan workshop. Nah, di sini kita akan membahas detail satu persatu life experience database seseorang, mulai dari usia balita sampai SD, SMP, SMA, kemudian selanjutnya apa yang terjadi. Ini kita akan mengarah pada keunikan orang ini sebenarnya di mana, ya. Kemudian perilaku, kebiasaan, karakter yang akhirnya menjadi mindset, ya. Dan mindset ini tentunya selalu benar bagi orang yang bersangkutan, meskipun belum tentu benar bagi orang lain. Nah, brilliant mindset memberikan satu pemahaman yang mendalam, yaitu bagaimana mindset terbentuk dari awalnya, yaitu dari suatu proses kejadian menjadi suatu kebiasaan menjadi suatu perilaku membentuk karakter tertentu, dan akhirnya menjadi mindset. Dan nanti akan kembali lagi dari mindset, akan kembali ke kejadian awal. Perputarannya seperti itu. Dan brilliant mindset akan merinci satu persatu sehingga kita tahu bagaimana seharusnya mindset kita menjadi lebih brilian. Jadi training brilliant mindset ini bisa tergantung pesertanya. Pesertanya mulai dari petugas pelaksana bisa sampai ke level manajemen. Yang berbeda adalah dari segi durasi waktunya. Dari segi durasi waktu tentu berbeda antara level manajemen dengan petugas pelaksana. Mungkin kalau petugas pelaksana bisa 2 hari, kalau untuk level manajemen cukup antara 4 jam atau 1 hari. Saya kira itu durasi waktunya. Baik, terima kasih Pak.